Bab 1589, Asmodeus, Black Mamba melebarkan matanya karena ngeri dan Black Mamba langsung membeku di tengah jalan. Meskipun Black Mamba belum pernah bertemu Asmodeus secara langsung sebelumnya, semua penjahat di daftar kriminal termasuk yang paling dicari organisasi Drakmar, dan dengan demikian identitas asli mereka terungkap ke publik sejak lama untuk membantu penangkapan. Setengah monster Asmodeus adalah cirinya yang paling mencolok, dan melihatnya pada mayat di hadapannya membuat Black Mamba yakin bahwa ini tidak lain adalah Asmodeus yang legendaris itu. Asmodeus sudah mati, ini tidak mungkin. Black Mamba benar-benar terkejut dengan hal ini. Black Mamba menggosok matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Menurut apa yang dia dengar, Asmodeus berhasil menghindari penangkapan keluarga Gumelar dan melarikan diri. Jadi Black Mamba tidak pernah bermimpi bahwa Asmodeus yang licik dan licik akan menemui ajalnya secepat ini. Ini luar biasa. Black Mamba tidak akan pernah percaya ini benar jika dia tidak melihatnya dengan kedua matanya sendiri. Saat berikutnya Black Mamba pertama-tama melirik ke tubuh Asmodeus, lalu melirik ke arah Iwan, dan sebuah pikiran menakutkan muncul di benaknya. Apakah kau membunuh Asmodeus? Black Mamba tersentak. Black Mamba bertanya-tanya mengapa Iwan datang ke bagian kota yang terpencil. Tetapi sekarang Black Mamba akhirnya menyadari bahwa ini mungkin tempat persembunyian Asmodeus. Dilihat dari betapa kerapnya Iwan dengan area ini pastinya bukan suatu kebetulan. Dan hanya ada satu penjelasan untuk hal ini. Iwan telah membantai Asmodeus. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Ia pasti akan menemui ajalnya dengan cara apapun. Iwan mencibir. Iwan berniat menggunakan kekuatan energi potensial terakhirnya pada Black Mamba. Namun saat Asmodeus disebutkan, Iwan tiba-tiba teringat tentang Mansep Doom yang dia ambil dari tubuh Asmodeus. Karena Iwan membawa senjata yang guna, mengapa repot-repot menyanyiakan kekuatan energi potensial ranah pedang terakhir yang diberikan Master Rulio kepadanya? Oh, jadi itu kau yang membunuhnya? Ini tidak mungkin. Black Mamba benar-benar terkejut mendengarnya. Black Mamba sudah lama mendengar kehebatan Asmodeus. Asmodeus adalah salah satu dari sedikit orang di kota yang telah mencapai semi yang guna, dan bahkan memiliki senjata legendaris yang dikenal sebagai Mansep Doom, yang mampu melancarkan serangan pada tingkatan Asmodeus yang guna. Bahkan, praktisi bela diri di alam Augana pun tidak bisa mengalahkan Asmodeus semudah yang diperkirakan. Itulah sebabnya Asmodeus berhasil melakukan sesuatu prestasi yang mengesankan seperti menculik putri keluarga Gumelar tepat di depan hidung mereka. Namun Asmodeus mati di tangan Iwan, seorang pemuda yang hampir tidak bernama. Orang hanya bisa membayangkan keterkejutannya atas kesadaran ini. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, Black Mamba menyadari ada sesuatu yang salah. Jangan coba-coba menakutiku. Aku pernah melawanmu sebelumnya dan tidak mungkin kau telah membunuh seseorang sekuat Asmodeus. Black Mamba segera menguasai dirinya. Meskipun Black Mamba tidak terlalu yakin dengan tingkat kekuatan Iwan, menilai dari cara dia berhasil melukai Iwan dengan satu pukulan ketika mencoba mencuri mutiara spiritual darinya, tidak diragukan lagi bahwa Iwan jauh lebih lemah darinya. Bagaimana mungkin seorang seperti Iwan bisa membunuh Asmodeus yang agung? Ini tidak masuk akal. Bab 1590, aku tidak peduli apakah kau percaya atau tidak, tetapi jika kau mau, aku bisa mengirimmu ke akhirat dan bertanya sendiri kepada Asmodeus. Iwan pun mencibir lalu mengeluarkan Cut of Doom untuk menggenggamnya erat-erat. Mansep kehancuran Black Mamba melihat ngeri. Karena Iwan memegang Mansep Doom, Black Mamba mengira bahwa Iwan hanya mencoba menakut-nakutinya dengan mengaku telah membunuh Asmodeus. Namun, fakta bahwa harta karun milik Asmodeus berakhir di tangan Iwan membuktikan bahwa memang Iwanlah yang membantainya. Bagaimana lagi Iwan bisa mendapatkan senjata maha kuasa seperti itu? Menyadari hal itu, Black Mamba tidak lagi berani menjalankan misinya dan malah berbalik menyerbu keluar pintu secepat yang bisa dia lakukan. Jika Iwan mampu membunuh Asmodeus sekalipun, maka Iwan bisa mengalahkannya semudah ABC. Mencoba melarikan diri sudah terlambat. Iwan pun mencibir. Tanpa ragu sedikit pun, Iwan menerjang ke depan dengan Mansep Doom di tangannya, melepaskan gelombang kekuatan dahsyat yang meluncur langsung ke punggung Black Mamba itu. Cut of Doom adalah senjata maha kuasa yang mampu menyimpan 3 serangan di tahap yang guna. Dan sejak Asmodeus menyalurkan energi sejatinya ke dalam Mansep tersebut selama beberapa bulan terakhir, sudah ada 2 setengah serangan yang tersimpan di sana. Namun Asmodeus sudah menggunakan 2 serangan saat melawan praktisi bela diri di tahap Augana di kediaman keluarga Gumelar.
Dan kapan mencoba mengalahkan Iwan, jadi hanya tersisa setengah serangan di alat tersebut. Meski hanya tersisa setengahnya, mengingat betapa kuatnya Asmodeus, setengah serangan itu tentu saja setara dengan serangan semi yang guna. Tidak, Black Mamba berteriak ketika dia merasakan kekuatan Cut of Doom, dan dengan cepat melesat mundur untuk menghindarinya. Namun Black Mamba hanya berada di tahap awal alam Augana dan jauh dari tahap semi yang guna. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Black Mamba tidak bisa menghindari kekuatan Cut of Doom sama sekali, dan kekuatan itu langsung menyerangnya tengah di punggungnya. Black Mamba memuntahkan seberapa suap darah saat seluruh tubuhnya terdorong mundur. Akibat benturan, akhirnya mendarat di tumpukan kusut di tanah beberapa meter jauhnya. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya saat luka parah membuatnya hampir lumpuh. Untungnya hanya tersisa setengah serangan di alat Cut of Doom, dan Black Mamba berhasil melarikan diri tepat pada waktunya. Jika tidak, Black Mamba pasti sudah terbunuh sekarang. Black Mamba, kau telah mencoba mencuri harta karunku di pasar gelap dan melukaiku selama proses tersebut. Sudah saatnya kita menyelesaikan perselisihan antara kita untuk selamanya. Iwan mencibir sambil berjalan ke arahnya. Setiap langkah yang diambil Iwan terasa seperti sebuah pukulan keras pada jantung Black Mamba yang sudah lama itu. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan dekati aku. Black Mamba pun merengek ketakutan. Black Mamba ingin bangkit dari tanah dan merangkak pergi, tetapi lukanya sangat parah sehingga Black Mamba bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatannya lagi. Bab 1591. Bagaimana menurutmu? Sudah kubilang aku akan mengirimmu menemui Asmodeus. Iwan berkata dengan jahat, dan Iwan mulai berjalan menuju Black Mamba. Jangan, bocah. Tidak, Tuan Busnadi. Saya salah. Mohon ampun dan maafkan saya. Selama kamu membiarkanku pergi, aku akan mengubah caraku dan tidak akan pernah mengisahkanmu lagi. Black Mamba benar-benar menyerah dan mulai memohon agar hidupnya dengan tulus. Karena Iwan berhasil membunuh Asmodeus yang berada dalam kondisi semi-munah, Black Mamba sangat ketakutan dan Iwan ingin membunuhnya. Saat menghadapi kematian, Black Mamba hanya bisa menelan harga dirinya. Sudah terlambat untuk itu, Iwan mendengus dan mengangkat tangannya sebelum ragu-ragu. Meskipun Black Mamba bukanlah orang yang baik hati, kejahatan yang dilakukannya tidak sebanding dengan penjahat kejam seperti Asmodeus, dan Black Mamba tidak pantas mati karena dosa-dosanya. Iwan tidak pernah menikmati mengambil nyawa, dan Iwan sering mengampuni orang-orang seperti Black Mamba setelah menghancurkan basis kultivasinya. Namun keadaan Black Mamba sangatlah berbeda. Black Mamba telah mengetahui tentang alat yang dimiliki Iwan, dan mengetahui bahwa Iwan membunuh Asmodeus. Jika Iwan membiarkannya pergi begitu saja setelah menghancurkan basis kultivasinya, Iwan akan terjebak dalam masalah tanpa akhir jika Black Mamba mempublikasikan semua yang dia ketahui. Seketika, Iwan mendapati dirinya dalam persimpangan jalan dan bertanya-tanya, apakah Iwan harus mengambil nyawa Black Mamba tanpa ampun? Tuan Busnadi, saya menyadari kesalahan saya. Tolong selamatkan nyawa saya. Black Mamba menyadari keraguan-raguan Iwan dan membungkuk dalam-dalam meskipun seluruh tubuhnya terasa sakit. Lupakan saja para dewa penuh dengan belas kasihan, dan saya akan mengampuni hidup Anda hari ini. Namun, kamu tidak bisa lepas dari keadilan, dan aku akan mengirimmu ke suatu tempat untuk merenungkan kejahatanmu. Iwan memikirkan organisasi Drakmar dan langsung mengambil keputusan. Iwan lalu membanting telapak tangannya ke energi si poin basis kultivasi Black Mamba dan menghancurkan basis kultivasinya. Organisasi Drakmar adalah organisasi yang khusus menghukum orang jahat, dan Iwan bermaksud mengirim Black Mamba ke organisasi Drakmar untuk menjalani hukuman beberapa tahun, sehingga Black Mamba bisa merenungkan kejahatan yang dilakukannya. Dengan begitu, Iwan tidak perlu mengambil nyawa dan bisa mencegah Black Mamba mengungkap rahasianya. Black Mamba meratap dan menatap Iwan dengan amarah yang berbisa. Black Mamba mungkin akan berterima kasih kepada Iwan jika dia selamat, tetapi menghancurkan basis kultivasinya hampir sama saja buruknya dengan membunuhnya. Black Mamba membenci Iwan dan memutuskan untuk memberitahu Bos Selatan bahwa Iwan telah membunuh Asmodeus dan bahwa Iwan memiliki alat yang sangat kuat, sehingga Bos Selatan akan membalaskan dendamnya. Saat Black Mamba tenggelam dalam fantasinya, tiba-tiba dia terangkap. Iwan meraih pakainya di belakang punggungnya dan mengangkat Black Mamba seolah-olah dia hanya sedang mengangkat boneka compang-camping.